Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Puspa Widya Ningrum dan teman saya Puji Lestari, Intan Amalia Fadila dan juga Nur Afifah Ramadanti. Kami dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Kami akan menjelaskan materi mengenai penjualan konsinyasi, yang mana materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini merupakan lanjutan dari presenter sebelumnya yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Baik, langsung saja memasuki materinya. Nah, yang pertama ada contoh 2. Berdasar pada contoh nomor 1 yang sudah disampaikan minggu lalu, maka dapat disusun ikhtisar jurnal transaksi penjualan konsinyasi pada buku-buku PT Jaya Elektronik Industrial and Trading Company Jakarta menurut metode perpetual dan metode fisik. Nah, berikut merupakan pencatatan pada buku-buku pengamanatan PT Jaya Jakarta transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Nah, di sini merupakan pencatatan pada buku-buku pengamanatan PT Jaya Jakarta transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Ada metode perpetual. Yang pertama, pengiriman 100 buah pesawat TV kepada FA Baru Semarang harga pokok sebesar Rp60.000 per buah. Untuk jurnalnya, barang-barang konsinyasi FA Baru Semarang sebesar Rp6 juta pada debit dan persediaan produk jadi pada kredit. Untuk metode fisiknya, barang-barang konsinyasi sebesar Rp6 juta pada debit pada pengiriman barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6 juta. Nah, untuk nomor 2, dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar Rp40.000. Untuk jurnalnya, barang-barang konsinyasi sebesar Rp40.000 dan juga kas pada kredit sebesar Rp40.000. Untuk metode fisik, barang-barang konsinyasi pada debit dan juga kas pada kredit sebesar Rp40.000. Nah, untuk yang ketiga, diterima perhitungan penjualan atas 100 buah pesawat TV. Nah, yang A mencatat hasil penjualan, piutang dagang pada debit, penjualan konsinyasi pada kredit sebesar Rp7.450.000. Untuk metode fisiknya, piutang dagang pada debit dan juga penjualan konsinyasi pada kredit sebesar Rp7.450.000. Nah, untuk yang B mencatat harga pokok penjualan. Untuk jurnalnya, HPP konsinyasi sebesar Rp6 juta pada debit, biaya penjualan konsinyasi pada debit sebesar Rp40.000. Untuk barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6.040.000. Untuk metode fisiknya, harga pokok penjualan konsinyasi pada debit sebesar Rp6 juta, biaya penjualan konsinyasi sebesar Rp40.000 pada debit, barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6.040.000. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, diterima uang sebesar Rp7.450.000 dari FA Baru Semarang sebagai penyelesaian atas penjualan 100 buah pesawat TV. Untuk metode perpetualnya, kas pada debit sebesar Rp7.450.000, piutang dagang pada kredit sebesar Rp7.450.000. Untuk metode fisiknya sama. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, menutup atau memindahkan kas saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi ke rugi laba. Untuk metode fisiknya, pengiriman barang-barang konsinyasi pada debit dan rugi laba pada kredit sebesar Rp6 juta. Nah, ini untuk selanjutnya pencatatan pada buku-buku pengamanat PT Jaya Jakarta transaksi penjualan konsinyasi tidak dicatat secara terpisah. Untuk metode perpetual nomor 1, pengiriman 100 buah pesawat TV kepada FA Baru Semarang harga pokok Rp60.000 per buah. Untuk jurnalnya, barang-barang konsinyasi pada persediaan produk jadi sebesar Rp6 juta. Untuk metode fisiknya, barang-barang konsinyasi pada debit, pengiriman barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6 juta. Untuk selanjutnya yang kedua, dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar Rp40.000. Untuk jurnalnya, metode perpetual dan metode fisik sama. Ongkos angkut penjualan pada debit dan kas pada kredit sebesar Rp40.000. Untuk selanjutnya yang ketiga, diterima perhitungan penjualan atas 100 buah pesawat TV. Untuk yang A mencatat hasil penjualan,
Jurnalnya piutang dagang pada debit dan hasil penjualan pada kredit sebesar Rp7.450.000. Untuk metode fisik, piutang dagang pada debit dan hasil penjualan pada kredit sebesar Rp7.450.000. Untuk yang B mencatat harga pokok penjualan HPP pada debit dan barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6 juta. Untuk yang C menghapuskan saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi pada akhir periode tahun buku untuk barang-barang yang telah terjual. Untuk metode fisiknya, pengiriman barang-barang konsinyasi pada debit dan barang-barang konsinyasi pada kredit sebesar Rp6 juta. Untuk yang keempat, diterima uang sebesar Rp7.400.000 dari FA Baru Semarang sebagai penyelesaian atas penjualan 100 buah pesawat TV. Untuk kasnya pada debit dan piutang dagang pada kredit sebesar Rp7.450.000. Untuk metode fisiknya sama. Nah, selanjutnya masalah akuntansi untuk perjanjian penjualan konsinyasi yang belum selesai. Apabila jangka waktu perjanjian konsinyasi berlangsung dan melampaui akhir periode akuntansi, sedang belum seluruhnya barang-barang konsinyasi berhasil dijual oleh komisioner, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap biaya-biaya yang bersangkutan dan terikat pada produk yang belum terjual atau inventoriable cost. Contohnya, biaya antara lain biaya pengiriman, biaya pengepakan, biaya asuransi, dan ongkos angkut. Biaya-biaya demikian itu harus dialokasikan kepada seluruh unit produk yang dikirim kepada komisioner. Apabila dikehendaki tetap dipertahankannya keseragaman harga pokok produk, beban biaya untuk produk yang belum terjual dapat dicatat secara terpisah dalam rekening. Adanya penyesuaian terhadap inventoriable cost ini penting dalam rangka penentuan laba atau rugi periodiknya. Dengan demikian, laba atau rugi periodik itu akan mencerminkan pendapatan-pendapatan dengan seluruh biaya yang bersangkutan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Puspa. Contoh yang ketiga, Wijaya Furnitur adalah produsen mebel dan alat-alat rumah tangga yang menjual produknya sebagian atas dasar perjanjian konsinyasi. Transaksi penjualan konsinyasi dengan salah satu komisioner yang berlangsung dalam bulan Desember 1980 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal Desember 1980, transaksinya yaitu yang pertama, pengiriman 10 unit meja dan kursi tamu model UK 150 kepada toko Visiana untuk dijual dengan harga sebesar Rp600.000 per unit. Harga pokok produksi per unit adalah Rp200.000. Sedang komisi penjualan ditetapkan 16,67% dari harga jual, dengan semua biaya yang dikeluarkan oleh komisioner menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pengamanat. Transaksi yang kedua yaitu dibayar ongkos angkut pengiriman dan biaya pengepakan masing-masing sebesar Rp275.000 untuk ongkos angkut dan sebesar Rp50.000 untuk biaya pengepakan. Kemudian pada akhir Desember 1980, transaksinya yaitu diterima perhitungan penjualan atas 3 unit meja dan kursi tamu dari toko Visiana beserta sebuah cek sebagai penyelesaiannya. Perincian bisa dilihat pada halaman 145. Nah, selanjutnya untuk pencatatan pada buku-buku pengamanat atau Wijaya Furnitur, yaitu prosedur pembukuan pada waktu pengiriman barang-barang maupun pembayaran ongkos angkut dan biaya pengepakan pada prinsipnya diselenggarakan sama seperti halnya pada contoh nomor 2, sesuai dengan metodenya masing-masing. Akan tetapi prosedur pembukuan selanjutnya dalam hubungannya dengan tujuan penutupan buku pada akhir bulan Desember 1980 terlebih dahulu dialokasikan beberapa macam biaya inventoriable terhadap 7 unit meja dan kursi yang belum terjual sebagai berikut. Pencatatan pada buku-buku pengamanat antara lain yang pertama, harga pokok produksi untuk 10 unit meja dan kursi adalah sebesar 2 juta, berasal dari 200.000 dikali 10. Nah, kemudian harga pokok produksi untuk 3 unit meja dan kursi adalah sebesar 600.000, berasal dari 200.000 dikali 3. Kemudian harga pokok produksi untuk 7 unit meja dan kursi adalah sebesar 1.400.000, berasal dari 200.000 dikali 7. Kemudian untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Furnitur, yaitu yang pertama ongkos angkut, untuk 10 unit meja dan kursi adalah sebesar 275.000. Kemudian ongkos angkut untuk 3 unit meja dan kursi adalah sebesar 82.500, berasal dari
275.000 dibagi 10 unit sama dengan 27.500 dikalikan dengan 3. Nah, kemudian untuk ongkos angkut 7 unit meja dan kursi adalah sebesar 192.500 berasal dari 27.500 dikalikan dengan 7. Nah, kemudian biaya pengepakan untuk 10 unit meja dan kursi adalah sebesar 50.000. Biaya pengepakan untuk 3 unit meja dan kursi adalah sebesar 15.000 berasal dari 50.000 dibagi 10 sama dengan 5.000 dikali dengan 3. Nah, kemudian untuk biaya pengepakan 7 unit meja dan kursi adalah sebesar 35.000 berasal dari 5.000 dikali 7. Selanjutnya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner, yaitu yang pertama ada ongkos angkut lokal. Untuk 10 unit meja dan kursi adalah sebesar 75.000. Untuk ongkos angkut lokal 3 unit meja dan kursi adalah sebesar 22.500. Kemudian ongkos angkut lokal untuk 7 unit meja dan kursi adalah sebesar 52.500. Kemudian untuk biaya perakitan untuk 10 unit meja dan kursi adalah 30.000. Untuk 3 unit meja dan kursi adalah sebesar 30.000. Untuk 7 unit meja dan kursi kosong karena ini belum terjual ya teman-teman, belum terrealisasi makanya dikosongi. Nah, kemudian untuk komisi penjualan untuk 10 meja dan kursi adalah 300.000. Kemudian untuk 3 unit meja dan kursi adalah 300.000. Nah, kemudian untuk 7 unit meja dan kursi kosong karena belum terrealisasi atau belum terjual. Nah, kemudian untuk totalnya untuk 10 unit meja dan kursi yaitu sebesar 2.730. Kemudian untuk 3 unit meja dan kursi adalah 1.050.000. Untuk 7 unit meja dan kursi adalah sebesar 1.680.000. Selanjutnya, transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah. Apabila transaksi penjualan konsinyasi dicatat secara terpisah, maka berdasar perhitungan penjualan atas 3 unit meja dan kursi yang dibuat oleh toko Visiana dicatat sebagai berikut. Kas berada pada posisi debit sebesar 1.395.000. Kemudian barang-barang konsinyasi atau ongkos angkut 75.000 debit, komisi penjualan sebesar 300.000 debit, biaya perakitan sebesar 30.000 debit. Untuk penjualan konsinyasi sebesar 1.800.000 di kredit. Itu bisa dilihat pada halaman 145 ya teman-teman. Itu untuk 3 unit yang sudah terjual oleh toko Visiana. Nah, kemudian untuk pencatatan dan pengakuan atas hasil penjualan konsinyasi itu kemudian diikuti dengan pencatatan terhadap harga pokok produksi dan biaya yang bersangkutan dengan barang-barang konsinyasi. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Harga pokok penjualan konsinyasi sebesar 600.000 debit, biaya-biaya penjualan konsinyasi sebesar 120.000 debit, kemudian barang-barang konsinyasi toko Visiana sebesar 720.000 di kredit. Dengan demikian, apabila jurnal untuk mencatat hasil penjualan dan harga pokok serta biaya-biaya penjualan barang-barang konsinyasi tersebut dibukukan ke rekening barang-barang konsinyasi akan nampak sebagai berikut. Barang-barang konsinyasi toko Visiana pada tanggal 1 Desember, harga pokok 10 unit meja dan kursi model UK 150 adalah sebesar 2 juta debit, kemudian saldo bertambah menjadi 2 juta debit. Untuk ongkos angkut sebesar 275.000 debit, kemudian saldo bertambah menjadi 2.275.000 debit. Kemudian biaya pengepakan sebesar 50.000 debit, saldo bertambah menjadi 2.325.000 debit. Kemudian pada tanggal 31 Desember, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner atau ongkos angkut lokal sebesar 75.000 debit, saldo menjadi bertambah sebesar 2.400.000 debit. Nah, kemudian untuk harga pokok dan biaya penjualan untuk 3 unit yang terjual adalah 720.000 kredit. Sehingga saldonya berkurang menjadi 1.680.000 debit. Selanjutnya, saldo debit rekening barang-barang konsinyasi sebesar 1.680.000 adalah merupakan harga pokok dan biaya-biaya yang melekat pada 7 unit meja dan kursi yang belum terjual sampai akhir tahun buku 1980. Dalam hal perusahaan menggunakan metode fisik, maka tanggal 31 Desember 1980 harus dibuat jurnal penutup untuk memindahkan saldo rekening pengiriman barang-barang konsinyasi ke rugi laba. Bisa dilihat juga pada contoh nomor 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan.
Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Puji. B. Transaksi penjualan konsiasi tidak dicatat secara terpisah. Apabila terhadap transaksi penjualan konsiasi tidak diselenggarakan pembukuan secara terpisah, maka ikhtisar jurnal untuk transaksi penjualan konsiasi dengan toko Visiana sebagai berikut. Berikut adalah tampilan jurnalnya. Menggunakan dua metode, yaitu metode perpetual dan metode fisik. Pengiriman barang konsia toko Visiana di debit sebesar 2 juta, persediaan produk jadi di kredit sebesar 2 juta. Metode fisiknya, barang-barang konsiasi toko Visiana di debit sebesar 2 juta, pengiriman barang-barang konsiasi di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya ongkos angkut penjualan sebesar 275 di debit dan kas sebesar 275 di kredit. Dengan metode fisiknya, ongkos angkut penjualan sebesar 275 di debit dan kas sebesar 275 di kredit. Biaya pengepakan sebesar 50.000 di debit, kas sebesar 50.000 di kredit. Metode fisiknya, biaya pengepakan sebesar 50.000 di debit dan kas sebesar 50.000 di kredit. Selanjutnya adalah penjualan dan penerimaan kas. Kas pada metode perpetual ini sebesar 1.395 di debit, ongkos angkut penjualan sebesar 75.000, biaya perakitan sebesar 30.000, komisi penjualan sebesar 300.000. Hasil penjualan di kredit sebesar 1.800.000. Untuk metode fisiknya, kas 1.393.000, ongkos angkut penjualan sebesar 75.000, biaya perakitan sebesar 30.000, komisi penjualan sebesar 300.000, dan hasil penjualan berada di kredit sebesar 1.800.000. Harga pokok penjualan pada metode perpetual ini sebesar 600.000 dan barang-barang konsiasi sebesar 600.000 di kredit. Adalah jurnal lanjutannya. Pada metode perpetual menutup rekening pengiriman barang-barang konsiasi yang telah terjual. Pada metode fisik, pengiriman barang-barang konsiasi di debit sebesar 2.600.000 dan barang-barang konsiasi sendiri 2.600.000 pada kredit. Penyesuaian dan tutup buku. Biaya yang ditangguhkan pembebanannya adalah 280.000 di debit, ongkos angkut sebesar 245.000 di kredit, dan biaya pengepakan sebesar 35.000 pada kredit. Pada metode fisiknya, biaya yang ditangguhkan pembebanannya sebesar 280.000 di debit, ongkos angkut sebesar 245.000 di kredit, biaya pengepakan sebesar 35.000 di kredit. Selanjutnya adalah pencatatan pada buku-buku komisioner toko Visiana. Bagi komisioner, pencatatan secara formal di dalam buku jurnal dan rekening pembukanya terbatas pada barang-barang yang telah berhasil dijual kepada pihak ketiga dan biaya-biaya telah dikeluarkannya. Penerimaan hasil penjualan setelah dikurangi dengan keseluruhan biaya-biaya tersebut merupakan jumlah yang terhutang baginya. Berdasarkan data pada contoh nomor 3 tersebut, maka pencatatan yang dilakukan oleh toko Visiana sebagai berikut. Berikut adalah tampilan dari jurnalnya. Transaksi yang pertama pada Desember 1980, penerimaan 10 unit meja dan kursi dari PT Wijaya Furniture. Apabila transaksi konsiasi dicatat secara terpisah hanya terdapat memo. Apabila transaksi konsiasi tidak dicatat terpisah hanya terdapat memo. Pada transaksi nomor 2, penjualan tunai 3 unit meja dan kursi sebesar 600.000, komisi 16,67. Apabila transaksi konsiasi dicatat secara terpisah, kas di debit sebesar 1.800.000, barang komisi di kredit sebesar 1.800.000. Apabila transaksi konsiasi tidak dicatat secara terpisah, maka kas di debit sebesar 1.800.000, penjualan di kredit sebesar 1.800.000, pembelian di debit sebesar 1.500.000, hutang PT Jaya pada kredit sebesar 1.500.000. Selanjutnya, transaksi pada nomor 3 dibayar ongkos angkut lokal untuk 10 unit meja dan kursi sebesar 75.000. Apabila transaksi konsiasi dicatat secara terpisah, barang-barang komisi di debit sebesar 75.000, kas pada kredit sebesar 75.000. Apabila transaksi konsiasi tidak dicatat secara terpisah, hutang PT Jaya pada debit sebesar 75.000 dan kas pada kredit sebesar 75.000. Pada tanggal 31 Desember 1980, perhitungan komisi atas hasil penjualan barang komisi sebesar 164% dikali 1.800.000, maka hasilnya 300.000. Apabila transaksi konsiasi dicatat secara terpisah, maka barang-barang komisi pada debit sebesar 300.000 dan pendapatan komisi pada kredit sebesar 300.000. Untuk konsiasi tidak dicatat secara terpisah tidak ada. Untuk selanjutnya, pengiriman perhitungan dan sekaligus pengiriman cek hasil penjualan 3 unit meja dan kursi dipotong ongkos-ongkos penjualan dan komisi kepada PT Wijaya Furniture sebesar 1.395.000, maka barang-barang pada komisi di debit sebesar 1.395.000 dan kas
pada kredit sebesar 1.395.000. Untuk transaksi konsiasi tidak cetak terpisah, hutang PT Jaya di debit sebesar 1.395.000 dan kas pada kredit sebesar 1.395.000. Selanjutnya adalah barang-barang konsiasi yang dikembalikan. Apabila barang-barang konsiasi dikembalikan kepada pengamanat, maka rekening barang-barang konsiasi harus dikredit dengan harga pokok barang-barang yang bersangkutan. Biaya-biaya berhubungan dengan aktivitas untuk menjual barang harus dibebankan kepada pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Biaya yang terjadi tidak dikapitalisasi sebagai bagian harga pokok barang-barang yang dikembalikan atau tidak perlu ditangguhkan bebanannya, karena tidak memberikan manfaat di masa yang mendatang. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Intan, yaitu tentang uang muka dari komisioner, yaitu penjualan konsinyasi kemungkinan disertai dengan persyaratan akan adanya uang muka yang harus dibayar oleh komisioner untuk barang komisi atau titipan yang diterimanya. Uang muka yang diterima oleh komisioner harus disajikan sebagai hutang di dalam neraca sampai dengan perhitungan penyelesaian atas barang-barang yang telah laku dijual dibuat oleh komisioner yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu penyajian laba rugi penjualan konsinyasi di dalam laporan perhitungan laba rugi, yaitu laba rugi penjualan konsinyasi dapat disajikan dalam laporan perhitungan laba rugi pengamat dengan cara menggabungkan data hasil penjualan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dengan data yang sama untuk transaksi penjualan reguler. Akan tetapi, apabila transaksi penjualan konsinyasi merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan distribusinya, maka data penjualan harga pokok penjualan dan biaya-biaya penjualan yang bersangkutan dapat dilaporkan secara terpisah dan sejajar dengan data penjualan reguler seperti pada contoh berikut. Di sini contoh laporan perhitungan laba rugi untuk bulan Desember tahun 1980. Hasil penjualan untuk penjualan konsinyasinya yaitu 10 juta, untuk penjualan regulernya 25 juta, jadi totalnya yaitu 35 juta. Lalu harga pokok penjualannya, penjualan konsinyasinya 6 juta, penjualan regulernya 14 juta, jumlahnya 20 juta. Laba kotor penjualan konsinyasinya yaitu 4 juta, untuk penjualan regulernya 11 juta, jadi totalnya 15 juta. Biaya usaha yaitu terdiri dari biaya penjualan. Untuk penjualan konsinyasinya Rp2.590.000, untuk penjualan regulernya Rp3.925.000, jadi totalnya Rp5.615.000. Biaya administrasi dan umum untuk penjualan konsinyasinya 0, untuk penjualan regulernya Rp5.635.000, jadi jumlahnya Rp5.635.000. Jumlah biaya selanjutnya yaitu PT Jaya Jakarta, laporan perhitungan laba rugi untuk bulan Desember 1980. Hasil penjualan masuk kredit 25 juta.
Harga pokok penjualan 14 juta masuk kredit. Laba kotor penjualan masuk kredit 11 juta. Laba penjualan konsinyasi 1.410.000. Jadi totalnya 12.410.000 rupiah. Biaya usahanya untuk biaya penjualannya masuk debit 3.025.000 rupiah. Lalu biaya administrasi dan umum masuk debit 5.635.000 rupiah. Jumlah biaya usahanya 8.660.000 rupiah. Untuk laba usahanya 3.750.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan.